persembahkan kepadamu, ya Tuhan Allah kami yang hidup, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Malam hari ini Tuhan izinkan kami menikmati kehidupan kami di penghujung tahun 2020. Bahkan kami memiliki sesuatu yang terindah dalam hidup kami ketika kami datang kepada Tuhan, membawa diri kami dalam persekutuan, siapkan diri memasuki tahun 2021 sebagai tahun anugerah Tuhan. Terima kasih ya Allah, terpuji-pujilah namamu. Dan saat ini kami semua akan membaca dan merenungkan firman-Mu mendasari perjalanan hidup kami di tahun 2021. Ya Allah, terus kuasai hati dan pikiran kami, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu, supaya kami dapat melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bagian firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini yang sudah dipersiapkan oleh majelis jemaat terdapat dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat 6 sampai pada ayatnya yang ke-14. Kitab Wahyu pasal 5 ayat 6 sampai pada ayatnya yang ke-14. Saya baca firman ini. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah rumah tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh domba yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas takhta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan 24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang ada di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jemaat yang berbahagia, kalau kita mau mereview hidup kita di sepanjang tahun 2000 ini, tentu semua kita pasti memiliki pengalaman iman yang tidak bisa kita hidup dengan cara.
kebaikan Tuhan yang kita alami dalam kehidupan. Nah, apakah dengan kebaikan itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang lebih bersyukur? Ataukah ketika kita berada di penghujung tahun 2000 ini, kita akan menjadi orang-orang yang penuh dengan ketakutan, kecemasan? Apalagi kita tahu bahwa sejak bulan Maret ya, masa COVID-19 ini semakin kesini banyak informasi, banyak berita yang justru menakutkan. Bahkan dikatakan kedepannya ini akan ada lagi virus yang lebih ganas. Nah, saudara-saudara, menurut saya tidak secara kebetulan kalau firman ini dipilih bagi kita. Kalau saya terima informasi, bahkan dalam tata ibadah ini pun dikatakan ini adalah tata ibadah keluarga perpisahan tahun. Jadi lebih di ruang lingkup yang lebih kecil lagi. Firman ini mau diperkatakan kepada kita supaya apa? Supaya kita dapat mengerti dan memahami apa yang dimaksud dalam firman ini, di mana dikatakan kita sebagai orang-orang percaya harus menyembah Dia yang berkuasa. Saudara, mari kita lihat apa yang terjadi dalam kitab Wahyu. Luar biasa penglihatan yang ditunjukkan kepada Yohanes. Kalau kita baca sesuatu yang menakutkan sebenarnya. Kita bisa membayangkan di sebuah kata, kemudian di antara para tua-tua ada seekor anak domba Allah, anak domba yang tersembelih. Apa yang mau kita bayangkan di situ? Kita tahu bahwa dalam kitab Wahyu itu anak domba itu disebutkan kalau tidak salah ada 28 kali. Dan malam hari ini dikatakan dalam kitab Wahyu pasal 5 ini anak domba itu tersembelih. Tapi kita jangan terfokus di situ, karena apa? Di sini justru menunjukkan dua karakter, kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya sangat jelas, saudara-saudara. Di situ dikatakan bahwa anak domba itu bertanduk 7 dan bermata 7. Dan itulah roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ketika manusia jauh terjerumus ke dalam dosa, tidak ada satupun yang dapat memperbaiki keadaan ini, memperbaiki hubungan manusia dengan Allah. Sehingga Allah yang harus turun langsung ke dalam bumi ini melalui diri Yesus Kristus untuk apa? Untuk memperbaiki. Puncaknya adalah di kayu salib. Dimana kalau kita mereview lagi proses itu menunjukkan sesuatu keadaan yang membuat Tuhan kita Yesus Kristus tidak berdaya, tersembelih. Masa ya kita mau percaya pada keadaan yang seperti itu? Kita mengakui Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, tapi dalam keadaan tersembelih, tidak berdaya. Nah, saudara-saudara, sebenarnya ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Dia benar-benar menjadi manusia yang sempurna, manusia dalam arti yang sesungguhnya. Tetapi di dalam ketidakberdayaan sebagai domba yang tersembelih ada kekuatan. Dan itulah yang menjaminkan kita untuk menjalani kehidupan ini.
Kekuatan apa? Kekuatan bahwa Allah selalu menolong, menyertai, menyelamatkan kita dalam keadaan apapun. Makanya tadi saya katakan bahwa kalau kita mereview hidup kita di tahun 2000 ini, kita masing-masing punya pengalaman iman yang tentunya tidak bisa kita lupakan. Itu adalah bentuk bagaimana Allah memelihara hidup kita. Jangan kita melihat dari sisi materi atau kenaikan pangkat dan sebagainya. Malam ini pun kita ada di sini itu karena siapa? Karena Tuhan. Banyak orang di luar sana ingin beribadah tapi tidak bisa. Mungkin dia ada dalam penjara, mungkin karena situasi, karena peperangan dan sebagainya, tidak bisa beribadah. Tapi kita dengan situasi yang saat ini terjadi, kalau tadi kita ibadah hanya 1 jam karena sudah dijaga oleh Satgas, tapi Tuhan izinkan kita untuk menyembah Dia. Kalau Tuhan katakan ya, maka tidak ada yang bisa untuk menutup itu semua. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya tidak ingin berpanjang lebar dalam renungan ini, karena bagi kita sudah jelas bahwa Yesus lahir dalam dunia ini adalah untuk menyelamatkan kita. Tidak hanya sebatas itu, dalam proses pelayanan Yesus dalam dunia ini, yang namanya penghinaan, yang namanya ditolak, yang namanya dipukul, dicambuk, bahkan ditikam lambungnya, Tuhan Yesus alami itu semua. Tetapi lihat, di dalam kemuliaan salib itu ada kemenangan. Dan itu yang harus menjadi kekuatan kita, yang harus mempertahankan iman kita. Bagaimana kita mempertahankan iman kita dalam dunia ini, sekalipun banyak tawaran, banyak godaan, sekalipun kadang-kala kita merasa bahwa kita seperti orang-orang yang tidak berdaya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, setelah apa yang dilakukan oleh anak domba ini, hanya Dia yang berhak mengambil kitab itu, lalu semua orang diselamatkan oleh Dia. Apa yang terjadi setelah adalah pujian dan penyembahan kepada anak domba. Ini yang harus menjadi satu keadaan, kondisi kehidupan yang seharusnya mewarnai perjalanan hidup kita. Maria mukang kanguru, Maria begini, odong memek sakodi, sudah banyak pengeluhan, seolah-olah hidup ini tidak disyukuri, tidak dinikmati. Sementara Tuhan mau, bayangkan dari semua peristiwa yang ditujukan kepada Yohanes ini, endingnya itu adalah pujian dan penyembahan yang sungguh dan benar kepada Allah. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Jangan kita hanya membayangkan kitab bermeterai, tetapi mari kita membayangkan sebuah nyanyian baru seperti yang didengar oleh Yohanes. Suatu alunan nyanyian surgawi yang sedemikian indah, menakjubkan, penuh sukacita, penuh dengan damai dan bahagia, seperti yang belum pernah didengar oleh manusia. Di mana kemenangan anak domba tidak diterima dengan cuma-cuma, tetapi dengan perjuangan dan penuh pengorbanan untuk satu tujuan, yakni keselamatan umat manusia yang percaya kepadanya melalui karya salib. Inilah yang akan menguatkan kita, keluarga, baik itu dalam persekutuan jemaat kita, menguatkan kita pribadi untuk menjalani kehidupan tahun 2021
yang sedikit lagi kita, Sudah. oh ya kita sudah masuki. Oh sudah. Ya, selamat Tahun baru. tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Dosa. Kita mengambil keputusan sikap yang benar, memasuki tahun baru ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Amin. Yang kita lakukan hari ini telah menghutangi hati Tuhan. Percaya saudara, maka ke depan perjalanan hidup kita mengawali bersekutu dengan Tuhan, maka itu yang akan terus menyertai kita. Berkat Allah yang luar biasa. Karena itu, mari kita terus menyembah Tuhan, memuji Tuhan dalam hidup kita. Katakan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, sangat baik, dan sungguh baik. Sehingga dengan perkataan-perkataan iman seperti itu, maka kita akan menjadi kuat menjalani kehidupan di tahun 2021. Tahun kemarin 2009 ketika kita memasuki 2019 ketika kita memasuki tahun 2020 pasti ada kecemasan. Kira-kira dalam pika tuluku ya di tahun 2020. Itu juga terjadi tadi ini. Mambika tuluku di tahun 2021. Tapi apa yang terjadi? Hal yang tidak kita bisa pikirkan itu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Semoga firman ini, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, memotivasi kita, menguatkan kita untuk terus menjalani kehidupan bersama dengan Allah yang adalah sumber kekuatan dalam perjalanan kehidupan iman percaya kita. Sembahlah Dia yang berkuasa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan sudah merendah hidup kami di tahun 2020 ini dengan sangat baik dan sempurna adanya. Terima kasih di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan tetap membuat kami sehat dan kuat. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Ketika kami jauh terpisah dengan keluarga kami yang ada di kampung, Tuhan pelihara kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Allah. Di sepanjang tahun 2020 ini, banyak orang telah meninggalkan kami. Tapi kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan tetap menyelamatkan kami. Terpuji nama-Mu ya Allah. Di tahun 2000 ini, kami menerima begitu banyak berkat yang tidak dapat kami hitung jumlahnya. Semua adalah kasih sayang Tuhan buat kami. Segala kebaikan-kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, otoritas Tuhan menjadikan kami kuat untuk hidup berkarya di tahun 2021 ini. Tentunya dengan suatu kondisi keadaan kehidupan yang lebih baik. Jika sepanjang tahun 2000 banyak orang-orang yang kami sakiti, bahkan kami mungkin menyakiti diri kami, mengecewakan hati Tuhan. Ya Allah, dalam kerendahan hati, ampunkan salah dan dosa kami. Berkenanlah Engkau atas hidup kami. Kasihani kami ya Tuhan.
Sehingga ketika kami menapaki hari-hari hidup di tahun 2021 ini, kami dapat berdiri teguh. Kami mendapatkan kasih karunia-Mu. Kami layak di hadapan-Mu. Dan kami mampu mempertanggungjawabkan kehidupan kami, yang di dalamnya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah kami, keluarga Allah. Berkati suami istri, berkati orang tua, berkati anak-anak, berkati hubungan yang ada. Tuhan menjaga setiap hubungan kami dengan baik. Dan biarlah hubungan itu akan terus berjalan dengan baik di tahun 2021 ini. Sekalipun kami percaya Tuhan, banyak tantangan yang harus kami hadapi, banyak ujian, tapi kami tetap kuat. Kami akan menang, bahkan lebih dari pemenang, karena kami punya Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah di tahun 2021 ini, dengan keadaan pandemi COVID-19 ini, bangsa kami mendapatkan pemulihan dari Allah. Bangsa kami ditahirkan dari virus ini. Terima kasih Tuhan. Pemerintah bangsa dan negara kami ini, di dalam mereka menjalankan roda kepemerintahan mereka, biarlah mereka dapat bercermin pada yang namanya keadilan dan kebenaran. Kami berdoa bagi jemaat kami, jemaat GKST Gloria Jakarta. Di tahun 2021 ini, segala program pelayanan yang sudah dirancang, yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan, benar-benar Tuhan dilakukan dengan baik. Ada pembaharuan, ada motivasi, ada semangat untuk terus melayani Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga bagi semua sanak saudara kami yang ada di kampung. Tuhan pelihara hidup mereka masing-masing, seperti Tuhan sudah memelihara kami malam hari ini. Biarlah sukacita, kebahagiaan memasuki tahun 2021 menjadi sempurna di dalam Allah. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang hidup di dalam kesengsaraan karena peperangan, karena penyakit, karena pergumulan, janda duda, anak yatim. Ya Allah, biarlah Engkau ada di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga damai sejahtera yang daripada Allah menjadi sempurna bagi mereka ketika mereka menjalani kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami. Ini kami yang berdoa. Kami punya satu keyakinan bahwa firman-Mu yang sudah kami dengarkan akan menguatkan, memotivasi kami menjalani kehidupan di tahun yang baru ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, keselamatan kami, doa ini kami sampaikan. Amin. Kita masuk dalam nyanyian penutup.
kita berdiri. NKB 49 ayat 1 dan 3, Tuhan yang tunggal. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Tapi tiada ku gelisah akan masa menjelang. Kau berkata Yesus akan membuatku tenang. Hanya kataku pahami masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku takkan hari esok nanti naikkan darah, tapi yang mengasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang launya menderu, lengan ku bertahan sampai akhir labu. Apakah aku pahami masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sejenak saya mengajak kita untuk mengingat mereka yang telah tiada dalam kehidupan keluarga kita. Percayalah saudaraku, bahwa Tuhan akan mempertemukan kita di Yerusalem yang baru. Di tahun yang baru ini, seperti nyanyian pujian kita, bahwa Tuhan yang akan memegang tangan kita. Tangan Allah yang perkasa akan menuntun perjalanan hidup kita. Semoga kita pun akan berada di penghujung tahun 2021. Karena itu kembalilah dengan damai sejahtera Allah dan terimalah berkat-Nya. Allah yang perkasa di dalam Tuhan Yesus Kristus penyelamat kita dan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai dan membimbing kita untuk menjalani tahun 2021. Kasih-Nya penuhlah bagi kita sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Silakan duduk. Selamat tahun baru. Ucapkan selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Putar dulu sekali. Terima kasih. Tahun Selamat baru. tahun baru. Selamat tahun baru. Ada ini, Ya. ada saran. Saudaraku, Selamat tahun baru. Ya, nah saran kalau diterima kita duduk Selamat tahun sebentar. baru. Sebelum kita bubar, mungkin ada apa ya? Selamat tahun Ada baru kira-kira yang guys. berresolusi.
Selamat tahun baru. Mandok kata sudah dihindari, tetap pun ada. Selamat tahun baru, tahun baru, tahun baru. Yang lebih Apa Pak? Resolusi. Dah.